Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 207. Beberapa orang yang berkelahi bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Tak perlu dikatakan, selama pertempuran ini, mereka semua menjadi makanan untuk meningkatkan ketenaran anak iblis itu. Selama pertempuran ini, mereka semua mulai merasakan kesedihan. Ada lebih dari 10 kekuatan besar di sana. Setelah semua ahli mereka bergerak bersama, mereka dibantai oleh bocah iblis itu sendirian. Tanah iblis itu diwarnai merah dengan darah. Bagian terburuknya adalah ini semua terjadi di bawah tatapan semua orang. Bahkan jika mereka ingin menyembunyikan apa yang terjadi, mereka tidak bisa karena semua orang melihat apa yang terjadi. Ini terlalu memalukan. Bagaimana mereka bisa menanggung sesuatu seperti ini? Di dalam Void God Realm, tanah awal segera mulai meletus dengan keributan setelah beberapa saat hening. Orang-orang di sini saling mendorong dan menabrak, dan mereka terdiri dari para ahli dari semua negara kuno dan kekuatan besar yang berbeda. Mereka awalnya tertarik ke tempat ini karena reputasinya dan ingin melihat seperti apa bocah iblis itu sebenarnya. Cukup jelas bahwa apa yang mereka lihat hari ini jauh melebihi harapan mereka. Perjalanan mereka benar-benar tidak sia-sia, dan mereka bisa mendapatkan sedikit dari datang ke sini. Mereka mampu melihat pertempuran yang sengit dan berdarah sedemikian rupa. Bocah iblis itu tidak merasa ragu untuk menjadi seseorang yang membuat marah manusia dan Tuhan. Dia melenyapkan semua lawannya dalam satu pertempuran tanpa membiarkan satu orang pergi. Sikap dan efisiensinya yang mengejutkan sangat mengejutkan semua orang, membanjiri mereka dengan emosi yang saling bertentangan. Berita itu menyebar seperti gelombang besar, melanda setiap wilayah. Tidak hanya surga surgawi di dalam Void God Realm yang terguncang, bahkan berbagai sekte besar di dunia nyata sangat terkejut. Banyak orang dibiarkan tercengang. Hal macam apa ini? Si kecil bingung. Cahaya warna-warni tersebar, mengelilingi objek ini. Lingkaran cahaya mulai menggantung di depan tubuhnya seperti lentera. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan suara boringan terdengar. Benjolan cahaya itu pecah, dan sepotong logam muncul. Itu sangat tidak teratur, tampak seperti semacam pecahan. Hal buruk macam apa ini? Bocah iblis itu segera menjadi tidak puas. Setelah membunuh semua musuh itu dan membersihkannya, dia hanya menerima barang rusak seperti ini? Semua orang menjadi terdiam. Anak ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Setelah Void God Realm secara pribadi memberinya benda berharga, dia masih pilih-pilih. Dia benar-benar pelit kecil. Banyak orang yang menonton dari pinggir lapangan. Mereka ingin tahu objek seperti apa yang dia terima. Lagi pula, sebenarnya ada rekor yang dibuat. Itu menciptakan reaksi dari hukum dunia ini, menjatuhkan benda berharga. Sepertinya sudut piring yang pecah. Apa gunanya benda seperti itu? Bocah iblis itu menggaruk kepalanya, dan wajahnya terlihat bingung. Itu adalah ekspresi yang benar-benar berbeda dari aura iblis yang dia miliki ketika dia membantai ke segala arah. Dia tidak ingin kehilangan benda berharga, jadi dia dengan hati-hati memeriksanya. Pada akhirnya, selain beberapa goresan aneh, tidak ada apa-apa. Dia tidak mau menyerah, tetapi setelah mengedarkan simbol-simbolnya, potongan perunggu itu tetap tidak bereaksi. Akhirnya si kecil mulai mengunyah potongan logam itu dengan suara kengci yang bergetar. Suara kiang-kiang terdengar saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggilingnya dengan giginya. Namun, itu tidak mengalami kerusakan karena dikunyah, karena sangat kokoh. Aku bahkan bisa memakan keturunan kuno, namun aku tidak bisa melakukan apapun pada pecahan tembaga. Dia menyipitkan matanya yang besar,
dan itu menjadi seperti bulan sabit. Dia merasa bahwa hal ini tidak biasa. Biarkan aku membantumu menilainya sedikit. Tepat pada saat itu, Penatua Koin berbicara. Dia mengambil langkah besar dan berlari dengan cepat. Ketika dia berhenti, wajahnya tenang, seolah-olah dia adalah orang hebat di dunia luar. Aku tidak akan memberikannya padamu. Si kecil segera waspada dan melemparkannya ke dadanya. Ini adalah ciat lama, dan jika dia menyerahkannya, maka itu sama dengan mengatakan bahwa dia tidak lagi menginginkannya kembali. Apa yang coba kamu maksudkan? Mengapa Anda bertindak seperti Anda melindungi diri dari pencuri? Penatua Koin tidak puas saat dia mengangkat janggutnya. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Yang lama ini akan memberikanmu teknik berharga yang mengejutkan dunia, jadi mari kita bertukar. Kakek burung juga datang. Meskipun dia tampak tenang, si kecil masih bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak terganggu di dalam. Dua hal lama itu adalah veteran dalam hal ini. Karena mereka sangat penuh perhatian, itu pasti harta karun tertinggi. Orang-orang bergumam dan melihat ke depan. Semua orang ingin tahu apa itu. Pria kecil itu mundur dan mengawasi mereka dengan waspada. Kemudian, dia berbalik ke arah tablet batu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Tablet batu itu berkedip. Itu brilian dan berkilau, dan ada beberapa kata di atasnya yang mencatat rekornya. Santo perang kecil. Awalnya hanya 3 karakter ini, dan ide utama dari kata-kata di bawah ini menjelaskan bagaimana dia mengalahkan sejumlah besar ahli dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah menerima artefak, formasi, dan ahli berharga yang dia hancurkan, diputuskan bahwa dia dapat membuat rekor baru. Cukup banyak orang yang datang dan melihat pernyataan singkat ini. Mereka segera menjadi ketakutan dalam hati. Kali ini, ada banyak kekuatan yang bergerak, semuanya mengirimkan ahli mereka untuk menyelidiki situasi. Setidaknya, ada lebih dari 10 kekuatan besar yang membawa darah berharga, dan mereka yang mengambil tindakan selama pertempuran melebihi 20. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang yang bergerak dari setiap sekte, dan pada akhirnya mereka benar-benar musnah. Formasi, artefak berharga, dan hal-hal lain yang digabungkan bersama sudah cukup untuk membunuh keturunan binatang buas kuno. Mereka bertarung dengan kekuatan yang berada di puncak ekstrim dari ranah transformasi darah. Namun, bukan hanya si kecil tidak mati, dia bahkan mencabik-cabik mereka seperti rumput busuk. Dalam waktu sesingkat itu, dia membunuh semua individu yang luar biasa itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa pergi, dan semuanya dimusnahkan. Artefak perunggu kuno menempati 1/10. Itu adalah kalimat terakhir yang dengan jelas menjelaskan apa hadiahnya. Namun, itu hanya membuat si kecil semakin bingung. Untuk apa ini digunakan? Namun, ketika orang-orang yang bergegas mendengar kalimat ini, ekspresi mereka segera berubah. Beberapa dari mereka benar-benar ingin membunuhnya dan merebutnya. Beberapa individu yang lebih tua berteriak ketakutan. Ekspresi wajah mereka terungkap terlihat heran. Bagaimana bisa? Ini sebenarnya objek semacam itu. Mungkinkah kekuatannya sangat menantang sehingga dia benar-benar akan dianugerahi benda suci legendaris seperti itu? Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Setelah bertahun-tahun, objek jenis ini muncul lagi. Wajah dan leher sekelompok tetua memerah. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menjejalkan jalan mereka. Mereka benar-benar ingin mengambil potongan logam itu dari dada si kecil untuk diri mereka sendiri. Si kecil curiga. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menerima harta yang besar, jadi dia dengan cepat mundur untuk meningkatkan jarak dari semua orang. Setelah melihat Penatua Koin dan kakek burung diam-diam berjalan mendekat, wajah kecilnya mulai semakin gelap. Aku memperingatkan kalian.
Setiap orang yang berani berada dalam jarak 10 meter dariku akan dimakan. Bocah iblis yang mengancam dengan matanya melebar. Dia mengungkapkan gigi putih salju kecilnya. Sekelompok tubuh orang bergetar, menghentikan gerakan mereka segera setelah itu. Ini hanyalah ancaman kematian. Baru saja, lelaki kecil itu telah direndam dalam darah lebih dari 100 darah ahli saat dia menjadi gila dan membunuh begitu banyak orang. Siapa yang berani membawa bencana pada diri mereka sendiri pada saat ini? Apa sebenarnya benda ini? Si kecil bertanya. Meskipun ada banyak orang yang iri menginginkannya untuk diri mereka sendiri dan tidak ingin memberitahunya, masih ada beberapa orang yang menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat merebutnya, karena bocah iblis itu tidak ada tandingannya di sini. Seseorang berkata, ini adalah bagian dari kitab suci kuno. Kenapa tidak ada kata-kata di atasnya? Si kecil mengeluarkan potongan tembaga dan terus melihatnya. Itu hanya 1/10-nya. Jika itu benar-benar disatukan, itu bisa membuka gudang ilahi. Di dalam, pasti akan ada beberapa teknik berharga yang mengejutkan dunia. Seseorang berkata, apa? Mata bocah iblis itu segera menjadi bulat. Ada juga hal-hal semacam ini di dalam Void God Realm? Dia menjadi sangat bersemangat. Di masa lalu, ada orang yang mendapatkannya. Ketika selesai, pecahan perunggu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan teknik berharga yang tak tertandingi dari era kuno. Itu adalah sesuatu yang bahkan diidamkan oleh binatang buas berdarah murni dan burung surgawi. Setelah seseorang berbicara, tempat ini segera pecah menjadi keributan. Banyak orang seperti anak nakal dan tidak tahu pada awalnya. Sekarang, mereka segera menjadi kacau. Itu jelas merupakan kemampuan luar biasa yang diciptakan dari simbol primitif tertinggi. Bagaimana saya bisa mendapatkan fragmen lainnya? Si kecil mendambakannya. Sulit, terlalu sulit. Satu-satunya cara adalah jika Anda terus memecahkan rekor, dan itu semua pasti yang paling sulit dan mustahil untuk dicapai. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Kalau begitu tidak apa-apa. Saya sudah cukup membunuh di awal. Saya akan pergi ke surga surgawi itu, karena saya pasti akan memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor di sana. Si kecil mulai tersenyum cerah. Sementara itu, wajah sekelompok orang berubah. Ini adalah keturunan bencana. Setelah melemparkan tanah awal dari sisi ke sisi, dia kemudian ingin maju ke wilayah yang lebih tinggi untuk menyebabkan lebih banyak gelombang surga yang meluap. Ada beberapa orang yang kepala dan hatinya mulai berdenyut. Mereka tampak agak tertahan ketika mereka berbalik untuk pergi dan melaporkan hal-hal ini. Surga surgawi yang lebih tinggi adalah tempat penting yang ditempati oleh klan besar dan keluarga kuno. Tak satu pun dari wilayah itu yang kurang, dan nilainya tidak terukur. Sepertinya bocah iblis ini sedang bersiap untuk mengobrak-abrik daerah itu, berbaris langsung ke tanah suci itu untuk menyebabkan kekacauan. Jika dia masih tak terkalahkan di wilayah itu, maka itu benar-benar akan menjadi bencana. Itu menakutkan untuk hanya memikirkan situasi ini. Apa? Dia memperoleh sepotong buku ilahi kuno. Di dalam klan hujan, ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka langsung marah melampaui keyakinan. Bocah iblis itu membunuh mereka semua. Ini adalah rekor yang dicapai atas mayat mereka, dan dia bahkan mendapatkan benda langit yang menantang. Bisa dibayangkan betapa kacaunya pikiran mereka. Bahkan para tetua marah sampai gemetar. Mereka menghentikan diri mereka dari memuntahkan darah dengan susah payah, jika tidak, luka mereka akan menjadi lebih buruk. Saat itu, YR juga menerima benda suci misterius. Namun, dia tidak mengumumkan apa itu, dan menurut pemahaman saya, nilainya tidak boleh kurang dari buku ilahi kuno. Di dalam klan hujan,
tidak ada yang bisa menahan amarah mereka. Mereka semua merasa bahwa ini adalah bencana mutlak dan bahwa mereka harus menyingkirkan bocah iblis itu sesegera mungkin. Satu-satunya faktor yang menghibur adalah Shi juga luar biasa. Klan Tuoba adalah keluarga kuno yang sekarang sangat luar biasa. Setelah mereka mendengar berita itu, sekelompok orang menjadi terdiam, dan hanya setelah waktu yang lama seseorang membuka mulut mereka. Bocah itu terlalu kuat. Dia sangat kuat, dan jika dia dibiarkan tumbuh, tidak akan ada orang yang bisa menahannya. Dia hanya tiada bandingnya di lapangan awal. Itu hanya menandakan bahwa keberuntungannya di ranah transformasi darah sangat hebat dan bisa bertarung dengan keturunan binatang buas kuno. Namun, begitu dia meninggalkan tempat itu, dia mungkin tidak akan terus begitu menantang surga. Saya rasa tidak juga. Apakah dia masih begitu tak tertandingi dalam alam lorong surgawi? Ketika dia meninggalkan tempat awal, kita benar-benar harus membunuhnya. Diskusi yang sama terjadi dalam 4 keluarga besar. Wajah semua orang menjadi gelap. Bocah itu benar-benar menakutkan. Kita tidak bisa benar-benar berurusan dengannya di ranah transformasi darah, tetapi begitu dia memasuki domain yang lebih tinggi, mari kita lihat apakah dia masih akan tampil atau tidak. Kita pasti perlu menemukan cara untuk membunuhnya, membuat tubuh kosong dan tubuh aslinya mati. Berita pecah. Bocah iblis itu bertarung dan memusnahkan para ahli dari berbagai klan. Lebih dari 100 orang jatuh, menciptakan adegan pembantaian. Dia bahkan membuat rekor yang menakutkan, dan sebuah buku ilahi kuno jatuh dari langit sebagai pengakuan atas kekuatannya. Itu berisi kemampuan untuk memberikan teknik yang berharga, membuat banyak orang gemetar. Terlepas dari apakah itu Void God Realm atau negara-negara kuno yang besar di dunia nyata, keributan hebat terjadi, menciptakan gelombang besar. Beberapa iri, yang lain benci. Jenis perasaan ini terlalu umum, dan meskipun itu hanya sepotong kecil perunggu dari buku, itu masih membuat orang merasakan keinginan yang tak ada habisnya. Jika mereka mendapatkannya, mereka pasti akan mendapatkan kemampuan mengubah dunia yang hebat. Jika jenis buku berharga ini jatuh ke tangan istana kekaisaran, maka bahkan kaisar manusia pun akan tergerak. Banyak kekuatan besar dan keluarga berpengaruh menjadi gempar saat mereka membahas peristiwa ini. Pergi, ayo pergi sebagai sebuah kelompok dan bunuh anak nakal itu. Kami akan merebut teks berharga itu. Berhenti bermimpi. Berbagai kekuatan itu terbunuh sampai mereka benar-benar hancur. Dengan orang-orang sepertimu, bahkan jika 10.000 pergi, itu tetap tidak akan cukup. Mendesah. Orang-orang sedang mendiskusikan topik ini, dan terjadilah keributan besar. Namun, ada juga banyak orang yang dengan jelas menyadari bahwa itu hanyalah awal dari krisis ini. Dengan temperamen anak iblis, dia pasti akan meninggalkan titik awal. Pada titik ini, tidak ada yang tahu apakah berbagai kekuatan ini akan mengambil kesempatan ini untuk diri mereka sendiri atau jika mereka akan membunuhnya bersama. Bagaimanapun, gangguan yang lebih besar sedang terjadi, dan itu semua akan segera terjadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.